Saya berbagi sedikit pengalaman. Jadi saya bukan ahli tambang, saya adalah doktor dalam bidang teknologi semikonduktor, khususnya lapisan tipis untuk konversi energi dan pengembangan plat panel display, yaitu pembuatan thin film transistor, thin film like emitting diode dan sejenisnya. Itu semua based on semiconductor. Jadi saya tidak ahli dalam bidang pertambangan, cuma saya alhamdulillah lahir di daerah atau di lingkar tambang, sehingga saya sedikit tahu tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia di lingkar tambang. Dan alhamdulillah juga saya pernah menjadi konsultan sejak tahun 95, bahkan maksud saya 2005, bahkan akhir-akhir 2-3 bulan terakhir ini juga diminta pertimbangan-pertimbangan tentang pengembangan sumber daya manusia di lingkar tambang. Jadi saya beri judul sumber daya manusia unggul untuk industri pertambangan. Nama saya seperti itu. Bapak Ibu boleh kunjungi channel YouTube saya, atau boleh juga menghubungi kontak di nomor handphone saya, di mana sana semua ada WA-nya, ada Instagram dan seterusnya. Sebagai pendahuluan, saya ingin memperlihatkan definisi pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pertambangan itu adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi pertama penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan seperti ini. Lalu setelah itu ada konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan. Seperti ini. Kemudian pengangkutan dan penjualan. Seperti itu. Dulu kita masih istilahnya, khususnya di Sulawesi Tenggara kalau nggak salah, atau paling tidak Sulawesi Tenggara, iya, Sulawesi Tengah, saya agak lupa. Itu ada istilah jual tanah air, karena ore itu langsung kita angkut dibawa ke negeri orang, padahal ore itu mengandung berbagai macam mineral, dan yang kita jual hanya 1 atau 2 jenis mineral di dalamnya, yang lainnya kita tidak jual, padahal bisa saja itu lebih bermanfaat dan lebih bernilai ekonomi tinggi dibanding dengan yang kita jual. Lalu kemudian yang paling penting justru adalah kegiatan pasca tambang. Ini sekali lagi saya ambil dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang jadi persoalan kita hari ini adalah masalah lingkungan. Karena saya belum pernah membaca satu referensi bahwa bekas tambang lalu kemudian bisa reklamasi, bisa diurai kembali, lalu kemudian kembali memiliki hutan, memiliki biota yang sama persis sebelum ditambang. Saya belum membaca sejarah itu dan sepertinya memang tidak mungkin. Yang dilakukan adalah mengeliminir kerusakan lingkungan yang terjadi pasca tambang. Bapak Ibu sekalian, lalu kalau demikian, bagaimana pembuatan program pengembangan sumber daya manusia di lingkar tambang? Saya sedikit punya pengalaman tentang roadmap pengembangan pendidikan sumber daya manusia di lingkar tambang. Sayang sekali, terkadang kita lupa atau mungkin memang terlena, tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di lingkar tambang. Akhirnya yang terjadi adalah SDM yang digunakan adalah SDM yang mayoritas harus dari luar daerah lingkar tambang. Itu karena memang yang mereka butuhkan atau yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang industri itu memang belum kita miliki. Lalu yang terjadi lagi adalah banyak terjadi di daerah bahwa
masyarakat di lingkar tambang tidak dididik, tidak diajar untuk mandiri. Masyarakat tambang tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan peluang. Saya lahir di Sorowako, di Matano tadi, di Sorowako dan Matano, di sana ada nikel. Sampai hari ini kita terlambat mengembangkan sumber daya manusia kita, sehingga untuk menjadi kontraktor nasional saja masih sangat-sangat sulit. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan saja susah, semua masih datangkan dari luar. Pengembangan sumber daya manusia harusnya juga diarahkan untuk pengembangan kompetensi global, sehingga masyarakat lingkar tambang tidak hanya tergantung dan hanya menggantungkan peluang hidupnya di pertambangan yang ada di daerahnya. Oleh sebab itu harus dibekali dengan kompetensi global, sehingga dia bisa merasa bahwa dia pun bisa bahagia tidak harus di lingkar tambang tetapi juga di luar, karena ada program yang dikembangkan oleh pemerintah setempat. Lalu kemudian pengembangan program perubahan mindset masyarakat. Dalam banyak hal kita mengenal bahwa terkadang masyarakat lingkar tambang tidak sadar bahwa akan terjadi dinamika perubahan sosial dengan adanya industri. Banyak faktor yang menyebabkan itu, tentunya dengan teknologi itu sendiri, industri itu, lalu kemudian mendatangkan banyak orang, banyak ahli, dan sehingga akhirnya terkadang juga masyarakat lingkar tambang tidak menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mempertahankan homogenitasnya, tetapi harus mau menerima pluralisme. Ini harus dipersiapkan. Bapak Ibu sekalian, masyarakat lingkar tambang bersama dengan perusahaan tentunya harus bisa mempersiapkan generasi muda yang ada di sana atau sumber daya yang ada di sana, agar pada saatnya mereka mendominasi peluang-peluang pekerjaan yang ada. Karena secara ekonomi sebetulnya perusahaan akan sangat-sangat diuntungkan ketika sumber dayanya didapatkan dari lokal. Perusahaan akan banyak mengeluarkan biaya ketika dia harus mendatangkan ekspor dari luar, apalagi kalau dari luar negeri. Karena mereka akan dibayar dengan segudang fasilitas yang mahal, gaji yang banyak. Dan tidak jarang terjadi, expert yang dibayar itu baru beberapa saat bekerja, lalu kemudian ada tawaran di tempat lain, dia resign untuk pergi. Itu akan sangat berbeda jika seandainya sumber daya manusia itu dikembangkan dan didatangkan dari lingkar tambang. Masyarakat lingkar tambang harus diajak bagaimana bisa menguasai teknologi seperti alat berat. Bagaimana agar masyarakat tambang punya geologis yang handal. Atau mereka menguasai pertambangan di daerahnya, ini pertambangan di bawah tanah. Bahkan masyarakat lingkar tambang tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi pekerja bawah, tetapi justru harusnya dipersiapkan untuk menjadi manajer pengambil keputusan di dalam perusahaan. Masyarakat tambang harus diajar untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada agar bisa mandiri. Harus dikembangkan training-training yang bisa melahirkan sumber daya manusia masyarakat lingkar tambang, yang bisa menjadi supplier, bisa menjadi kontraktor, bisa menjadi pengusaha. Bahkan anak-anak lingkar tambang harus dipersiapkan agar bisa menguasai kesempatan kerja mulai dari level bawah sampai level tinggi. Ini semua harus direncanakan mulai dari awal. Dengan demikian, pada saatnya kita tidak lagi menjumpai masalah-masalah. Sudah puluhan tahun perusahaan tambang berdiri, tapi masih menggunakan tenaga-tenaga dari luar dominan. Kita tidak ingin mengatakan bahwa semua pekerja harus dari lingkar tambang, tidak demikian. Tetapi akan sangat-sangat riskan jika ada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya sangat bisa dikerjakan oleh masyarakat lingkar tambang, tapi masih didominasi dan dikuasai oleh orang-orang luar. Itu kenapa terjadi? Karena tidak ada program pengembangan sumber daya manusia